Oke, welcome to Polantas. Apa? Podcast lantang agak keras Iya, karena kami memantau sosial media. Lalu lintas sosial media. Bisa-bisanya kita hostnya lupa ya. Oke, di sini kita bahas apa? Bakal bahas Jujur itu salah. apa? Tapi kita takutnya kalau habis bahas podcast ini teman-teman lihat Polantas ini, wah lalu lihat Polantas nih, aku harus bohong. Wah, salah juga sih. Enggak, kita nggak mengajarkan untuk bohong juga ya. Tapi lihat gak sih rambutku makin panjang? Karena Cosplay PPKM. kepanjang. Kita nggak tahu nih setelah tanggal 9 nanti Presiden Jokowi bakal diperpanjang atau tidak. Nah, tapi mereka pusing. Terus serius soalnya kan pemerintah mereka benar-benar bikin kebijakan sama bikin buat istilahnya mereka buat nanganin pandemi lah. Mereka tuh pusing mikirin pandemi sama pusing bikin singkatan. Kayak pelajaran tuh. Banyak banget kan. PSBB makro, mikro, PPKM level 1 sampai 4. Abis PPKM level 4 terus level Eko Ultron. Endgame. Avenger. Tapi lo punya pengalaman gak sih ketika lo gak jujur atau bohong gitu lah? Kayak banyak ya. Kan untuk kebaikan. Contohnya. Contohnya, oh ini kayak apa namanya? Andaikan budeku kan suka bikin roti gitu. Dikasih lah aku. Sebenarnya saya biasa aja. Cuma kalau ditanya enak nggak? Ya pasti aku jawab enak gitu. Nggak mungkin enak gak enak. Biasa aja. Kan pasti menyakitkan hati dia nggak sih? Lah makanya itu kenapa kok podcast kali ini episode ini jujur itu salah. Ya. Ya soalnya menghindari hal-hal kayak gitulah ya. Tapi aku juga pernah sih. Pas waktu itu sama temen cewek. Nah makanya kan kebetulan kamu cewek. Itu pertanyaan klasik banget. Aku gendut gak? Nah, dia tanyalah seperti itu. Lah aku jawab kan kalau misal aku jawab jujur, takutnya marah. Iya. Jadi buat bertiga. Nah, Tapi kalau walaupun dijawab enggak aku nggak gendut, pasti dia tetap ngeyel loh. nah tapi paling enggak kan kita mencegah. Nah gitu. Walaupun agak ngelegani sedikit. Nah walaupun sebenarnya dia pun tahu kalau aku bohong. Jadi dia tanya, aku gendutan nggak sih? Ya aku jawab aja lah. Enggak. Padahal Soalnya gini kan, cewek tuh emang gini, ada yang bilang cewek itu lebih mendingin perasaan, yang lebih tinggi lah daripada logika. Tapi itu bukan statement resmi kan. Soalnya ada banyak juga ilmuwan cewek yang notabene logikanya tuh wow. Iya. Takutnya kalau digituin kan cewek marah. Tapi sebenarnya ya, aku sebagai cewek, kalau misalnya nanya gitu kan, ya cuman pengen nanya aja gitu loh, pandangan orang-orang walaupun mereka bohong, tapi aku tahu kalau misalnya aku gendut nggak gitu kan, kau bilang enggak gitu, tapi aku merasa, tapi aku gendut gitu, karena aku punya kaca dan aku mengaca kalau badanku kayak semakin besar gitu. Lah tapi kan itu kayak lebih ke be yourself gak sih? Aha. Nah, kan? Cuman kan, ya namanya juga cewek ya. Nah, makanya dari tadi kan perasaan. Nah, tapi sebagai cewek sendiri lah, kan aku baca nih tadi nih. Per hari manusia rata-rata tuh bohong paling nggak sekali 2 kali. Dilihat gak sama anda yang seorang cewek? Enggak. Why? Karena ya itu kan sesuai kayak penelitian nggak sih? Itu kata siapa? Pas aku baca nih sih di blog itu sih. Ya kan. Tapi menurutku kadang kalau misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain ya nggak bohong kan? Mungkin lebih ke white lies. White lies tuh setauku dia kayak itu tadi berbohong buat kebaikan. Bukan berarti berbohong tuh benar. Kan nanti kayak yang kan kita tiap hari tiap 4 tahun sekali udah lihat yang bohong-bohongan. Oh iya, dan itu selalu terjadi setiap 4 tahun sekali. Ya gitulah pokoknya lah. Yang penting tapi bukan berarti jujur tuh selalu salah. Karena soalnya gini. Kita ambil contoh lah. Kita kan punya orang tua di rumah. Ya. Yang tetapnya emak lah yang suka masak lah ya. Dia bikin apa ya contohnya ya? Jangan asem. Jangan asem kan sulit banget, jangan yang gitu-gituan kan. Dia bikin kebetulan dia lagi bad mood. Dia masak asin. Kita datang pulang dari kerja capek-capek kan. Sayur asem nih, saya makan. Asin. Enak enggak? Emak tanya kan, "Nang, masakannya enak ora?"
Nah takutnya kalau kita jawab jujur, dia kan ya walaupun entah emaknya barbar atau enggak kan nggak tahu, takutnya itu kayak ngelukain perasaan gitu, makanya lebih baik bilang tuh enak kok walaupun asin. Tapi lo pasti pernah kan bohong gitu? Kalau sama orang tua tentang masakan enggak sih. Kalau aku ngomong nggak enak ya nggak enak. Tapi untungnya masaknya selalu enak, untungnya. Iya kan makmu kan jual kan. Pasti enak lah. Tapi gini sih, kadang aku berpikir ada kalanya benar-benar harus kita nampar orang-orang yang benar-benar kayak tadi. Untungnya kalau cewek kayak kamu kan benar-benar logis gitulah ya. Nah, tapi ada saatnya loh kita benar-benar nampar orang-orang kayak itu pakai realita. Contohnya? Gini, misal kalau punya cewek ya, buat teman-teman yang punya cewek, dia tanya, aku cantik kan nggak? Aku gendutan nggak? Nah, dijawab aja, kamu tuh nggak gendut. Cuman berisi. Kamu tuh gendut, sorry. Kamu tuh gendut, tapi menurutku tetap cantik. Bener kan? Ya walaupun dia sadar gendut, tapi paling nggak ada imbuhan kalimat yang bisa bikin dia tuh kayak, aku punya pacar gini banget. Aduh, aku baper banget, halalin aku, gitu. Makanya jadi kayak ada kesannya juga harus ditampar pakai kebenaran. Contoh lagi, kan kalau biasanya orang-orang kalau dimintai pendapat soal PPKM, dia bakal chat, wow efektif sekali, efektif, virusnya berkurang. Padahal kan, ya emang bener virusnya berkurang, pendapatan kita juga berkurang. Iya, tapi PPKM diperpanjang. Itu kan fungsinya supaya menghindari kerumunan gitu kan. Ya memang menghindari kerumunan, cuman kenapa turis-turis dari luar negeri juga nggak ditutup untuk masuk ke Indonesia? Terus-terusan jalan dari dulu. Ya nggak sih? Oke lah gitulah. Ya mungkin ada alasan lain kan, mungkin turis-turis atau warga asing lah ya, yang bukan dari Indonesia, mereka tuh masuk udah divaksin. Ya cuma walaupun udah divaksin ya, yang masuk mereka, kita yang disalahin, kita yang kena dampak ya toh. Itu nggak adil toh. Ya mungkin, tapi bener juga sih, gitu sih. Soalnya kayak gimana, kita bingung mau jualan disuruh tutup, jualan disemprot. Padahal kayaknya semprot itu juga nggak efektif kan? Ya mungkin dia lagi latihan GTA. Aduh, tapi kan gini, balik ke topik lah, kita terlalu melantur. Lu ada contoh gak sih? Misal sama teman-teman gitu kan, ciwi-ciwi dia ngumpul di kampus gitu, biasanya mereka mesti kan bahas ini itu. Tapi lu pernah nggak bohong atau enggak, atau jujur atau keceplosan gitulah? Misalkan dicurhatin, terus lu keceplosan pada teman-teman circle lu gitu. Kalau aku nggak keceplosan, emang ngomong. Jadi buat teman-teman yang mau temenan sama saya, hati-hati aja lah ya. Iya, emang ngomong. Tapi lo ada kayak merasa bersalah gak sih bilang ngomong gitu? Kalau aku, terlalu jujur karena aku tipenya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya aku diminta pendapat lah kayak gini-gini, ya aku keluarin semua pendapatku toh. Dia gitu. Kan jujur. Ya benar sih. Iya kan. Bener, kan dia minta pendapatku. Tapi lo gini, lebih ke ngelihat gak sih efek kejujuran lo ke temanmu itu? Misal kayak tadi lah, dia bilang aku gendutan gak sih? Terus lo jawab, wah gendut banget, obesitas lagi. Nah. Kalau aku biasanya nggak yang berlebihan kayak gitu ya. Aku gendutan gak sih? Gitu kan. Ya aku bilang gendut. Terus aku bilang tapi kurangin lah makannya. Makan nasi dikurangin, makan sayur, apalah, kurangin ngemil kayak gitu. Tapi aku juga ngasih tahu. Jadi nggak cuman gendut kayak gini, enggak lah ya. Apalagi sama teman sendiri. Ya itu white lies dengan gaya ya. Tapi itu kayak yang tadi aku bilangin kan, tampar pakai realitas. Iya. Soalnya takutnya gini. Kadang orang-orang yang terlalu banyak di-treat sama white lies gitulah ya. Mereka tuh kayak dia percaya kalau misal gini, aku kan enggak kurus, terus dibilangin, wah Aldi tambah gemukan. Nah, aku jadi kayak ke mindset gitu loh. Jadi, wow, aku gendut. Pede nggak sih jadinya? Nah, takutnya jadi gitu. Pede ya? Dia nggak terlalu menerima kebohongan orang. Gitu. Jadi dia nggak lihat diri sendiri lagi. Iya, terlalu percaya sama omongan orang juga ya maksudnya ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang lihat sesi jujur itu salah,
Tapi tetap paling utama kejujuran sih. Kejujuran tetap paling utama. Takutnya abis lihat ya kayak tadi gitu. Wah, aku abis lihat bola, lantas bohong Wah, minta uang SPP 3 juta padahal bayarnya 300.000. Mau top up diamond. Oh, itu kayak berlebihan ya. Tapi banyak kan, lu pernah kan? Pernah. Bayar buku. Itu juga sering sih gue. Dinaikin notanya, minta ke ketua kelas ya nggak sih? Ya. Tulis harganya segini. Kalau buku masih mending lah ya. Gue ada sih temen dia tuh temen SMA dulu. Dia nunggak SPP 3 tahun. Uangnya tapi dikasih sama orang tua pasti nggak dibayarin ya? Buat foya-foya. Naudzubillah kan ya. Mas kayak gini loh, orang tua dia kan tetap ngasih yang terbaik lah buat anaknya. 3 tahun loh bro loh. 3 tahun kan bisa gini lah, bayangin satu SPP-nya tuh 600.000. Kaliin aja. 3 tahun kan padahal bayar SPP sebulan sekali nggak sih? Iya, 12 kali 300. 12 kali 3 kali 300, hitung sendiri lah. Segitulah pokoknya kan. Ngapain gitu loh maksudnya? Itu kan berbohong yang berlebihan dan kita nggak ngebenerin hal kayak gitu, cuma kayak contoh kasus yang ayolah foya-foya tuh boleh tapi ya ingat kapasitas lah. Nggak usah yang berlebihan juga ya, karena semua yang berlebihan juga nggak baik. Takutnya aku pengen foya-foya nih lihat teman-teman main di Starbucks, di Burger King, minjem ke bank, gadain surat rumah. Oke, kali ini kita masuk sesi. Kali ini kita cukup lah ya bahas soal jujur itu salah. Kita masuk ke sesi hilap. Apa tuh? Kritik langsung. Oh iya. Tadi aku jalan ke sini nih. Disambut 2 baliho gede banget tuh. Baliho apaan? Mbak. Gede banget, mukanya gede banget. Apa tulisannya? Kepak saya. Ini dia pengen terbang ya mungkin. Iya. Tapi itu kepikiran gak sih? Dia motivasi buat bikin gituan. Don't know ya, maksudnya mungkin buat gini, apa? Mungkin gini, kalau kita posting status foto lewat Instagram story atau WhatsApp kan ada foto dia? Cuman 24 jam. Dia pengen yang 3 bulan pasang baliho. Cuman itu aku mikirnya dia masang kayak gitu di berapa wilayah ya? Ya mungkin karena mereka habis dapat hibah uang dan gitu. Tapi kita mau give applause dulu buat Grisha sama yang satunya, yang 2 putri ganda dulu yang menang Olimpiade. Keren sih. Keren sih. Itu kayaknya pertama ya. Pertama buat ganda putri. Sebelumnya kalau tunggal putri ada Ibu Susi Susanti. Itu tahun 2004 kalau nggak salah. 96. 2004 tuh Taufik Hidayat. Oh iya. Itu kayak gini sih. Indonesia apalagi Olimpiade dulu. Tadi. Kan 2020. Padahal 21 sekarang. Enggak sih? Dia kan time travel. Tapi itu make sense soalnya mereka udah bikin match buat Olimpiade 2020. Jadi kayak daripada bikin match baru 2021 pakai yang kemarin. Kayak Euro tuh loh. Euro kemarin kan juga Euro 2020 bukan 21. Soalnya itu mereka nggak mau mubazir uang. Tapi menurut lu gimana sih? Aku kemarin baca-baca berita ini bukan soal Grisha sama yang satunya. Lupa sih siapa sih. Aku juga lupa. Itulah. Intinya kita salut lah. Ada atlet yang dia tuh nggak bawa pulang medali dan kena cibir. Itu parah loh cuma. Dia kan udah berjuang bisa sampai sana aja sudah membanggakan gitu loh. Ya Allah, dia komen jauh-jauh kok kalah. Yang komen suruh ke sana coba. Bisa nggak nyampe ke sana? Belum tentu bisa loh. Bisa loh kalau jadi TKI. Oh iya. Ya di seorang Sasha yang sangat jujur ya. Tapi gini loh, kalau minimalnya nggak bisa ngedukung atau minimalnya nggak suka lah, nggak terima, wah Indonesia kalah, ya udah diem, gitu loh, gak usah ngedownin mental mereka. Mereka kan juga capek jauh-jauh latihan kan. Iya. Sih, misal cabang lomba angkat besi, itu kan berat tuh. Padahal kalau angkat besi berapa kilo coba? Setauku ada yang kelas ringan cewek ya, itu antara 30 sampai 40 kilogram. Dan yang kelas berat cowok tuh 60 sampai 70. Tahu loh. Kalau nggak salah. Tapi kan anjir 30 kilo atau 60, 70 lah ya. Berat badan kita toh. Iya. Lo berapa? 48. Gue 50. Mereka angkat kita. Defect bang. Jadi gitu sih menurut
menurutku sih kalau minimalnya nggak bisa ngasih semangat, ya jangan ngedonin mental mereka lah. Iya. Mereka tuh udah, wow, effortnya ngeri loh. Dia bisa sampai sana pun udah keren loh. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau jadi atlet, siapin mental. Ya kalau menang. Karena warga Indonesia sering mencibir. Ya apa aja. Orang artis. Dicibir. Iya, padahal kan usaha mereka ya. Iya. Kita kayak gak kenal dampaknya. Iya, kalau kenal juga. Kecuali kalau mereka ciuman ada di PHK, boleh mencibir. Sama kayak ini loh. Kalau misalnya ada artis kena kasus narkoba, kenapa dia di depan umum gitu kan? Saya minta maaf, saya. Kayak kita nggak perlu Anda minta maaf gitu loh, karena Anda nggak salah juga gitu loh. Yang itu urusan kalian gitu nggak sih? Udah gitu, udah pakai narkoba, biasanya pakai rompi kan, pakai peci. Kayak tapi masih mending ya mereka masih minta maaf. Tapi kalau untuk koruptor mereka udah pakai jas masih bisa dadah. Iya, apalagi saya. Tapi mereka gini, lembaga yang nanganin mereka udah kayak Matahari loh. Matahari itu departemen store. Kenapa? Banyak diskon korupsi. Iyalah bisa mainan HP. Yang itu yang kemarin yang bansos. Oh iya. Ketuanya bilang, wah yang berani korupsi bansos harus dihukum meninggal. Tapi nyatanya 11 tahun. Yang itu pinangki ya itulah pokoknya. Seenggaknya seumur hidup lah ya, walaupun iya, di tahanan dapat fasilitas AC, TV ya toh. Kayak siapa itu? Dari kos-kosan gue pun lebih bagusan tahanan. Emang ngeri emang Indonesia. Kapan majunya coba kalau kayak gitu terus? Ya. Berkembang sampai kapan? Kita punya anak cucu kayak masih berkembang ini. Nah kan namanya ada yang bilang kan negara berflower. Ya kita mungkin gitu aja lah ya, dukung aja lah. Dan buat yang barusan viral juga tuh Iko tau nggak? Yang diadain sama Arif Muhammad toh? Setahu Iko itu dia dari nama staffnya. Namanya Ikoy. Iya namanya Ikoy tahu kan? Iya. Jadi kayak ngadain giveaway lewat Instagram Story gitu. Terus Ikoy jadi dong. Nah, jadilah Ikoy. Dia terinspirasi oleh Awkarin dulu ya? Bukan, Awkarin yang dari Muhammad. Hah? Yang pertama tuh malah Arif Muhammad. Oh dulu. Baru abis itu siapa tuh Awkarin juga dan banyak lah. Ikoy itu bagus, tapi takutnya netizen Indonesia bikin Ikoy kan dia juga CEO-nya BRI. Bikin Ikoy di komen, Pak bagi sahamnya. Itu kalau CEO BRI. Coba kalau dinas sosial bikin Ikoy. Wah, bansos saya belum sampai. Bansos saya dikit. Akunya gitulah, tapi keren sih. Jadi kayak mereka bikin tahu keadaan, lagi banyak ngebutuhin kayak gitu, terus mereka kayak bikin. Lagi posisi pandemi juga kayak gitu. Jadi kayak nolong gitulah. Kayaknya durasi kita udah terlalu banyak sih. Ya. Polantas kasih durasi 20 menit. 20 menit? Harusnya kan 30, 40 lah. banyak perlu kita bicarakan dan kita masih banyak di sini. Tapi karena durasi kan Polantas baru dan studionya pun masih belum dicat. Kayaknya emang kayak gini tadi konsepnya. Itu di situ menarik banget gak sih? Ada tangga ditaruh di situ. Oh itu kayak lagunya Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Sebelahnya Highway to Hell. ACDC. Itulah buat teman-teman tungguin next episode Polantas karena kita bakal ngebahas hal-hal yang lebih seru sih enggak lebih bikin senam jantung. Iya. Senam jantung kita sampai MJTV cu. Sangat mengkritisi sekali ya cangkem kita ini. Aduh. Oke, tapi tentunya nggak cuman Polantas saja, masih banyak. Apa aja sih acara dari kita? Gak kelihatan aku. Nggak perlu lo sebutin juga. Jadi masih banyak acara juga, kayak Sepenggal Cerita tuh kayak curhat-curhatan loh. Jadi teman-teman bisa. Sepenggal Cerita itu curhatan tentang siapa? Bukan seorang curhat dari seorang istri. Ada Sepenggal Cerita, curhat-curhat, arek kampung ribon, or kenakalan remaja, mampir ngombe, old versus milenial, Sandikala. Nah ini Sandikala ada horor gitu ya. Nah, gue penasaran sama yang horor gitu sih. Soalnya gini, gue kan lebih ke logis kan orangnya. Ketemu penampakan. Nah, yang bakal Anda lakuin kalau ketemu kuntilanak gitu, Pi? Kalau misal gue ketemu kuntilanak, gue counter pakai doa. Doanya 2 agama. 2 agama? Caranya? Ya, kalau agama satu nggak mempan, agama satunya counter gitu.
kira-kira dia mental pakai yang mana. Nah, kayak pembuktian gitu. Dan yang unik sih kalau misal di yang curhat tadi, acara curhat, bisa nggak sih kita kapan-kapan curhat di situ gitu? Bisa masalah kayaknya. kita. Namanya disamarkan. Nah gitu, saya bingung kenapa mas toko saya tutup, kenapa PKM? Salahkan saja pemerintah. Oh enggak, pemerintah nggak masalah. Enggak gitu, karena kan mungkin mereka tetap baik, maksudnya buat mengurangin virus. Iya. Ya, gitulah. Oke, mungkin kita kena durasi. Dari tadi Mbak Bayan di situ udah gini-gini Closing gitu. Mungkin di next episode kita bakal ngebahas yang lebih why. Oke, ya. Lebih. Gitu aja deh. Gitu aja sih. Oke. Baik, sampai jumpa di Polantas selanjutnya. Bye bye. Bye bye.